Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kersane tambah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir lana ma fihi khair wa jannibna riya' wan nifaq wa khfatna min kulli su'. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Baitus Syifa rahimani wa rahimakumullah. Kalau saya membaca Baitus Syifa itu selalu ingat anak saya. Karena anak saya itu namanya Syifa, Salwa Asyifaul Izzah. Ya, artosipun dicari sendiri. Syifa niku artosipun obat untuk penyembuh, baik penyembuh penyakit fisik maupun penyakit hati. Mila menawi teng mriki mesti kula kelingan anak kula. Wedok tasik kuliah, skripsi hampir selesai. Niki napa termasuk dagangan. Gitu. Tapi dereng wantun. Ya alhamdulillah pesene wong tuane nggih dituruti, Nduk, pokoke sampai nek sekolah kuliah ojo pisan-pisan pacaran. Niku pesen kula kalih umine. Wis iku jodoh mesti enek ngoten. Niku intermezzo kemawon. Alhamdulillah kita saged berkumpul di sini majelis untuk membahas masalah faraid, masalah waris. Niki pembahasannya nek jenenge faraid niku luas asinipun. Wombo.
Lah kula niku dipun paringi lho kok pembahasannya akeh. Pramila kita nggak bisa menyelesaikan dalam waktu singkat karena faraid itu mesti bertingkat-tingkat permasalahannya. Nek misalnya masalah ini ku wong ahli waris nih kemudian gak duwe anak, kadang-kadang begitu. Ada juga yang dulure wakil dan lain sebagainya. Makanya ilmu faraid ini nanti kita bahas tujuannya nopo to saslinipun. Ben uripe awake dhewe niku napa? Barokah. Barokah niku napa, Bu? Halo halo. Ibu-ibu, mak-mak, mbak-mbak. Barokah niku napa? Barokah niku bakso nggih. Niku bakso barokah, Bu. Barokah niku napa? Kebaikan. Barokah niku aslinipun artosipun ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Nek misale bojo barokahi berarti nggih tambah baikane. Bojo wedok maupun bojo lanang nek barokahi nggih tambah-tambah apike, tambah-tambah cideke marang sing kuwasa. Niku jenenge barokah. Lah nek misale anak enggak barokahi, wah dadi masalah tok niku. Niki napa niku kaitanipun barokah. Termasuk masalah waris. Niku saged ugi barokahi, saged ugi mboten barokahi. Lah kula niku nate lho Bu, rencang niku. Rencang niku angsal warisan 450 juta niku. Gak 450.000. Lah mergane dingge foya-foya akhirnya gak barokah Bu. Gak barokah. Entek ludes ngoten. Kula kadang-kadang mikir entuk sakmono kae misale aku nu ya iso tak nggih kaji gawe umroh tinggi barang-barang. Lah kok dhek entek. Niku mergane napa? Mergane ora barokah warisane niku. Tinggi foya-foya, tinggi dugem lan sak pinunggalanipun akhiripun gak duwe apa-apa. Nah niku berarti rezeki boten barokah. Lah tujuan kita bahas perkawis menika niku adalah untuk bekal kehidupan kita wonten akhirat mangke. Karena makaten ketika seseorang tujuan uripe iki kanggo akhirat, mesti insya Allah tenang, enak dalam hidupnya. Lah nek tujuan uripe iku donya tok, Gusti Allah iku janjekne dia itu nanti akan tercerai-berai kehidupannya, kehidupan dunianya. Nek tujuane iki donya tok, teko turu nganti bangun kemudian meleke sing dipikirne donya tok niku mangke mesti uripe akan semakin gelisah dan gelisah, nggak akan tentram. Lah nyapa mergane tentreme ati urip niku enek sing maringi. Yang memberikan adalah Allah. Karena Allah itu adalah yang membolak-balikkan hati kita. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Donga kita mekaten. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati ini atas agamamu. Niki donga ingkang kathah dipun ucapaken kalih Rasulullah ketika malam hari. Dadosipun menawi urip kita niku naming fokus dumateng donya kemawon, Allah janjeni bakal mencerai beraikan uripe. Keranten donya niku hanya seukuran yang ditentukan oleh Allah.
kalang kabutuh kaya apa nek pancen rezekine sakmono ya sakmono. Kadang ongkang-ongkang nek rezekine akeh ya akeh. Niku kedah itu yakini. Termasuk perkara warisan. Perkara warisan ini kadang-kadang tinggi gegeran, kadang-kadang tinggi gontok-gontokan. Ben piye carane iso oleh akeh. Karena masalahnya begini, masalah waris itu adalah masalah halal dan haram. Ketika mendapatkan dengan cara curang dan cara yang haram, itu nanti haram terus salawas-salawasi. Ini lho sorone ngoten. Gak bakal iso dadi kawan. Ketika mendapatkan secara haram, haram terus niku mangke. Niku bahayane waris. Pramila kadang-kadang kula niku nek membahas waris niku nggih wonten ingkang anu napa niku baper juga gitu. Rada tersinggung. Ngapunten nggih mengke kula ngomong niku masalah agama mawon mboten istilahipun nyindir sinten kemawon mboten penawi ingkang wonten kok mboten nyocoki monggo dipun penggali. Maksudipun jangan di istilahnya wah iki anu ra cocok karo aku. Wis waris pokoke dibagi padha, anak lanang wedok padha kabeh brek ayo beres ngoten. Nggih to? Kadang-kadang kan ngoten. Wis le, Nduk, tak padane kabeh ae. Nah, niku harus ada ketentuannya. Nek misalnya pengen ngoten niku. Lah nek liyane gak setuju ya nggih mboten saged. Misalnya laki-laki kan 2, perempuan 1, niku keturunan agama seperti itu. Anaknya bisa jadi si laki-laki ini mergani, wah aduh wedok iki kok gak duwe pani tak kekane misalnya dikasih juga mboten napa-napa. Kalau menurut majelis tarjih gak apa-apa. Jadi ini sing wedok entuk meh padha no karo sing lanang, mboten napa-napa kalau menurut majelis tarjih. Tapi kalau yang lainnya misalnya wis pokoknya kudu podo, maksudnya kudu ngikuti 2-1. Nek gak haram, wah bahaya macam itu. Nah niku alhamdulillah pada tangi kabeh. Iki aku mboten wonten toya jatuh niku paling nggih anu sari dadah. Alhamdulillah. Lah niku makaten kita kedah atos-atos niki ya. Ayat menika berkaitan kalian urip kita wonten donya. Niki awalan kagem penyemangat. Monggo dipun resiki rumiyin. Alhamdulillah iklanipun sampun nggih. Iklan sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Niki ayat kaitanipun supados kita boten melulu mikirne donya tok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha tuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Iki sing ngarep-ngarep donya tok, perhiasane dan
kenikmatan-kenikmatan di dalamnya dipenuhi oleh Allah. Mboten dirugekne. Niku nek tujuane urip donya tok. Ananging itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Nek tujuane donya tok ngoten niku. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Naudzubillah min dzalik. Pramila kita bahas ilmu faraid menika tujuanipun adalah biar hidup kita barokah, biar apa yang kita dapatkan di dunia ini bisa kita gunakan untuk bekal di akhirat nanti. Mergane urip di dunia niku sementara. Niku ngomongnya sinten niku? Apa dunia sementara, akhirat selamanya. Ya pancen ngono. Ini kan dados jargon ya. Termasuk dagadu niku kan paling, tapi biasanya boten ngoten. Dunia sementara, akhirat selamanya. Dan dunia niku sementara. Milo dalam pembagian waris pun itu kita harus berhati-hati. Kita mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya. Niki pengertian faraid rumiyin kemawon. Lah faraid niku aslinipun adalah jamak saking faridoh. Faridoh niku diambil dari kata far ingkang artosipun takdir utawi ketentuan. Ketentuan saking sinten? Saking sing kuwasa. Ditentokne ngene seperti itu. Dadosipun kita itu tinggal menjalani. Jangan membuat aturan sendiri. Nanti ada aturan-aturannya. Enek sing entuk separuh, entuk seprapat, entuk 2/3 dan lain sebagainya. Ada yang 1/8, itu aturan-aturan yang ada. Lah legalitasipun faraid niku aslinipun rumiyin zaman Arab jahiliyah. Waris niku kagem tiang-tiang laki-laki kemawon, hanya untuk laki-laki saja. Sing wedok iku gak dikai. Ngoten niku. Dadosipun dengan adanya Islam itu sebenarnya ibu-ibu, mbak-mbak, mak-mak niku ya terangkat derajatipun. Gitu. Terangkat derajatnya. Makanya itu jangan mencari aturan-aturan yang lain, misalnya omong niku persamaan gender dan lain sebagainya. Ikuti aturan Islam kemawon. Karena Islam itu mengangkat derajat wanita yang dulu dihinakan, sekarang itu semakin tinggi derajatnya. Memang wanita itu tidak boleh lepas dari kodratnya sebagai ibu. Mergane nanti apike keluarga niku nggih tergantung apike embok. Nek mboke elek, biasane keluargane nggih elek, kadang-kadang ngoten. Nyuwun sewu niki. Termasuk juga suaminya. Pramila kita pengen yo ngaos-ngaos niku pengen keluargane niku sae sedanten. Mboke nggih sae, pake sae, anake nggih sae, kan ngoten to nggih. Sareng-sareng mangke mlebet swarganipun Gusti Allah, kan ngoten. Nggih to? Kan pengennya seperti itu kan. Yang kita inginkan adalah seperti itu. Tapi selama kita masih ada, masih hidup, insya Allah ada kemungkinan kita itu bisa berubah menjadi baik. Mboten usah khawatir. Loh, dhisik misalnya ada orang masa lalunya itu kelam, kemudian berubah, tobat. Insya Allah kalau tobatan nasuha itu akan berubah, maksudnya itu akan menjadi orang yang baik. Mergane uripe awake dhewe niku tergantung terakhiri, mboten disini. Umar bin Khattab lho kaya apa eleke. Dia itu adalah pembunuh anak, kemudian tukang zina, tukang minum, tukang sembarang barang, tukang mateni.
Tapi di akhir kehidupannya dia adalah dijamin masuk surga. Kan luar biasa. Milo perkaris menika, perwaris termasuk perkaris waris niki, kita berharap menjadi sesuatu hal yang baik untuk kehidupan kita. Kalau misalnya ada masalah-masalah tempo dahulu, mungkin generasi kita, generasi setelah kita niku adalah generasi-generasi yang baik, yang gak udur-uduran perkara warisan. Margane jelas ikuti ketentuan Allah dan Rasulnya. Harapan kita mekaten. Lah niki wonten napa wau ingkang dipun waosaken. Quran surat An-Nisa ayat 11 kalau wau. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain ila akhirih. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan ini wong lanang itu untuk loro, perempuan untuk wedok. Wah, gak adil berarti. Lah podo-podo anake lho. Lah nanti loh, kalau misalnya kita ambil hikmahnya, panjenengan punya suami, suami ini dapat 2 kan gitu. Gitu. Tambah 1, 3. Lah engko misalnya suami itu punya tanggungan istri nih, istri juga dapat 1, kan podo. 2 kali 1 kan ngoten. Podo-podo 3 nih kan. Aslinya kan ngoten. Secara hitungan. Lah niki, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Nah, anak perempuannya niki, jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka itu adalah 2/3. Nek anak perempuan siji ku setengah. Misalnya punya anak perempuan 1, setengah dia dapatnya. Kalau ketentuan di fikih seperti itu. Kemudian dijelaskan lagi, jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh separuh harta, setengah. Nah ini, ada di sini ya. Dan untuk 2 orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Ini kalau yang mati itu anaknya lagi misalnya. Kemudian Pak Mboke nggih angsal. Niku berapa? 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan 1/6. 1/3, 1/6. Niku. Pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Dadosipun dibagi niku kudune dibayarne utang dhisik. Dibayarne wasiate sik, wasiate enggak oleh melebihi 1/3. Karena pernah suatu kisah itu, bagaimana ya Rasulullah, wonten sahabat niku. Kalau saya wasiat itu semuanya, jangan. 2/3 jangan. 1/3, nah itu sudah banyak. Karena lebih baik meninggalkan ahli waris yang kuat daripada meninggalkan ahli waris yang lemah. Luwih becik ninggalne anak itu dalam kondisi ekonominya kuat daripada ekonominya lemah, seperti itu. Makanya jangan sampai wasiat itu ya, wasiat itu diberikan kepada yang tidak terikat ahli waris. Ketentuannya seperti itu. Kalau misalnya ada ketentuan nasab atau ada ahli waris, harus persetujuan para ahli waris semuanya. Itu kalau wasiat atau satos ingkang wasiat. Wasiat itu aslinya boten dumateng ahli waris. Wasiat niku.
Kalau misalnya kepada ahli waris harus sepertujuan ahli waris semuanya. Nek gak disetujui ya gak boten angsa. Niku masalah wasiat. Lah, kemudian ibunya mendapat sepertiga niku. Jika meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian tersebut di atas sudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, niki sebabipun turunipun ayat menika wonten kisahipun makaten. Niki hadis riwayat 5 orang ahli hadis kecuali An-Nasai. Dari Jabir dia berkata, istri Sa'ad bin Rabi datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niki kisah. Dengan membawa kedua anak perempuannya yang dari Sa'ad. Lalu katanya, niki gadah putra kali. Piyantun kala wau istri Sa'ad ibnu Rabi niki. Wahai Rasulullah, kedua anak perempuan ini adalah anak Sa'ad ibnu Rabi. Ayah keduanya mati terbunuh sebagai syahid waktu berperang bersama engkau di Uhud. Dan paman keduanya telah mengambil harta keduanya. Lah pamane niki lau Sa'ad niku dipek kabeh. Lah iki kan yo bagianku, iki lho nggone saudaraku, ibaratnya gitu. Lah sampun ngantos nanti apa jenenge ketika saudara laki-laki kita meninggal, kemudian kita sebagai pamannya langsung jaluk air, maksudnya tuh meminta semuanya, padahal dia punya istri, punya anak. Kasusnya ngoten niku menyalahi, meskipun walinya anak perempuan itu nanti adalah kepada saudara laki-lakinya. Nek misalipun anak kulo sifat niku wau nggih, kulo meninggal, kan waline pamane kan nggih. Kan seperti itu. Tapi ketika pamannya itu tahu saya meninggal, langsung diambil semua hartanya itu. Dipek kabeh ibaratnya ngono. Garwa kulo, istri kulo, kali anak kulo gak dibagi. Nyampung anu bojomu wis mati yo gak entuk. Nah misalnya seperti itu. Kadang-kadang kan mekaten. Nyampung dhisik kuwi anu apa jenenge bapakmu lho, matine lho. Wis apa sadurunge dibagi waris, itu ada waris pengganti. Pengganti ini sapa? Anak ini ku. Anak lanange utawa anak wedoke niku. Itu ahli waris pengganti kalau dia punya anak. Nah, ini kembali lagi pada saat itu. Dan paman keduanya telah mengambil harta keduanya, sehingga dia tidak lagi meninggalkan harta bagi keduanya. Sedang keduanya itu tidak rapat menikah kecuali dengan harta. Cewek loro anake Sa'ad niku wau kan boten saged nikah to. Menawi boten gadah arta, nggih lho. Lah niku akhiripun mengadu istrinya Sa'ad kepada Rasulullah. Maka kata beliau, Allah akan memutusi perkara itu, lalu turunlah ayat warisan ini. Kemudian turun ayat warisan ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengirim utusan kepada paman dari keduanya agar dia menghadap kepada beliau. Lalu kata beliau, berikan kepada kedua anak perempuan saat itu 2/3. Dadosipun kalau misalnya anaknya berbilang, maksudnya lebih dari 1, 2, 3, 4 itu dapat 2/3. Nek anak isi jidil berarti entuk setengah hartanya. Seperti itu ketika meninggal dunia. Lah berikutnya kedua anak perempuan saat itu 2/3.
dan kepada ibu keduanya 1/8. Ibu kedua ini ku 1/8 ketika ditinggal mati suaminya, dan sisanya untukmu, sisane kagem pamane kiliku. Jadi saya nggak bisa misalnya itu paman nang D misalnya menang-menang anake awal itu dulure lanang langsung ngambil gitu, nggak boleh. Ya harus dikasih anaknya 3/4, istrinya niku dikasih 1/8, baru sisanya adalah buat pamannya. Seperti itu. Kadang-kadang gini, kalau di masyarakat itu, terutama kalau misalnya yang tidak punya anak, itu loh rodok masalah. Sopo sing cidek iku nanti akan menguasai, padahal ada aturan-aturannya. Enek aturan-aturannya ketika seseorang tidak punya anak itu harus diselesaikan dulu wasiat dan hutang piutangnya. Kemudian saudara-saudaranya ketentuannya ada di fikih ini ya. Wah itu apakah saudara laki-lakinya dan lain sebagainya itu ada. Nggak bisa langsung satu orang menguasai gitu. Itu nanti pembahasannya nitu-nitu. Sing baku kita mangertos semuanya. Pengertian faraid itu pripun? Dan bagaimana aturan-aturan syarat yang menentukannya. Lah keutamaan ilmu faraid niki pengertianipun. Ibnu Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul Qur'an wa 'allimuhun nas wa ta'allamul faraid wa 'allimuha fa inni mar'um maqbudun wal 'ilmu marfu'un wa yushiku an yakhtalifa asmani fil fariidah wal mas'alah fala yajidani ahadan yukhbiruhuma. Dari Ibnu Mas'ud dia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada manusia. Pelajarilah faraid dan ajarkan kepada manusia. Karena aku adalah orang yang akan mati, sedang ilmu pun bakal diangkat. Hampir saja dua orang berselisih tentang pembagian warisan dan masalahnya tidak menemukan seorang pun yang memberitahukannya kepada keduanya. Hadis riwayat Ahmad. Riyen niku nggih ngoten, sami kemawon. Masalah warisan niku geger. Pramila menawi wonten masalah warisan geger niku asline nggih napa? Keturunane tiang-tiang riyen sami kemawon. Oleh karena itu maka biar gak geger kudu sadar tahu aturan yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah supados saged tentrem. Pengen tentrem napa pengen rame Bu? Tentrem nggih. Nggih. Ora enake napa niku kali saudara rukun niku kan meningkatkan imun nggih. Lah kali kanca rukun kan nggih meningkatkan imun. Lah imun itu salah satu galipun kan menurut niki ahli kesehatan sedanten lho. Suasana hati ngoten niki. Nek suasana hati gembira, insya Allah menimune meningkatkan ngoten. Nek suasana hati sedih niku nyebabne kakean penyakit malah ngoten. Lah, makyo mila kita kedah menumbuhkan rasa napa? Rasa niku hormon kegembiraan. Kegembiraan niku ketemu kanca seneng, kumpul-kumpul kalih kanca seneng. Napa malih manula niku ya. Manusia luar biasa nih. Manusia lanjut usia. Niku kan mekaten. Salah satu cara untuk ben sehat dan lain sebagainya itu kan banyak bergaul. Akeh-akehne kanca. Bahkan penelitian akeh konco iku malah manjangne umur kan ngoten. Saiki konco nyidekne umur, tapi enggak bisa menjadi patokan itu. Umur itu masalah takdir.
Penelitian di luar negeri begitu, tetapi bukan sebagai patokan. Umure menungso niku wis ditentokne karo sing kuwasa. Ananging piye carane keluargane awake dhewe gak gegeran niku nggih menika kita kedah mempelajari ilmu waris menika. Ben padha tentreme, padha ayeme, padha penake. Mekaten iki nggih utamaanipun ilmu faraid mekaten. Lah berkaitan dengan hal-hal berhubungan dengan peninggalan utawi warisan niku hak pertama peninggalan niku peninggalan mayit niku untuk biaya mengkafani dan memperlengkapinya menurut cara yang telah disebutkan di dalam bab jenazah. Kedahipun mekaten diambilkan dari harta peninggalannya. Kemudian yang kedua melunasi hutang. Utangnya aja lali, dilunasi dhisik. Terus yang ketiga melaksanakan wasiat maksimal 1/3 dari harta yang dia tinggalkan. Niku wasiat. Kemudian hak yang 4 ya bagi harta yang ditinggalkan adalah pembagian sisa hartanya di antara pahala ahli waris. Niku dibagi miturut ahli waris. Nah, pramila ada ketentuan-ketentuannya. Sejatosipun kula niku napa kuwadah anu buku niku menawi kula beto masalah faraid niku wah niku nggo kardus iku iso untuk buku-buku masalah waris itu ya. Dadosipun kula beto ingkang penting-penting kemawon niki. Ada tanya jawab agama Fatwa Majelis Tarjih, ada fikih sunnah, ada fikih Sulaiman Rasyid, ada fikih-fikih yang lainnya. Kathah niku bahas masalah waris niku kathah. Makanya wekdal dipun paringi tema napa niku fikih waris dulu. Fikih waris yo akeh lho iki dibahas sing ndi gitu kan. Lah niku kula berarti ngeten kemawon. Fikih waris dibahas dari bagian per bagian. Permasalahan-permasalahan ngoten kemawon. Niki pengertianipun kenging. Mangke tiang-tiangipun yang mendapatkan warisan sinten kemawon niki nggih wonten. Termasuk pembagiannya berapa niku nggih wonten. Nah, niku masalah waris. Lah rukun waris. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sane boten telem Ibu. Rukun waris, saniki rukun waris. Waris niku ada 3 hal. Menuntut adanya 3 hal. Pewaris utawi alwaris. Orang yang mempunyai hubungan penyebab kewarisan dengan mayit sehingga dia memperoleh warisan. Misalnya saudara kandung, anak kandung niku yang akan mendapatkan warisan. Nek wong liya golek warisan misalnya ngeten, niku wonten kasus teng desa keranten cidhek kalian napa niku tiyang kala wau wekdal mau meninggal dunia dipeksa kon nandatangani sebagian hartane diberikan kepada dia. Padahal niku nggih mboten purun wasiat. Maksudnya mboten wasiat. Pokoknya kon tanda tangan sebagian hartane mergane niki istilah itu ya cidhek pekerjane atau saudara temannya sehingga meminta begitu. Niku pripun? Harta yang dia dapatkan gimana? Halal atau haram? Dan niku nggih sami kemawon kalian merampas niku. Kemudian setelah itu
harta yang lainnya dibagi pada ahli warisnya. Mboten saged menawi mekaten. Seharusnya bagaimana? Seharusnya adalah si orang yang mau meninggal dunia ini berwasiat. Wasiat kepada ahli warisnya, ngomong paling tidak itu 2 orang, ya, ada 2 orang. Saya wasiatkan ini nanti, misalnya mobil Avanza iki tak kekni Pak A misalnya ini, Pak Bejo, nah ini wasiat. Tapi tidak boleh melebihi 1/3 dari hartanya. Tapi kemudian ini kasus ini kula diceritani kali tanggi ngoten. Lah riyen lho, wekdalan terus akhirnya pun kula mboten panjang-panjang nih, pun kersane niku mboten usah dibahas. Dipek yo bene ngoten. Ceritane mekaten. Niku ibaratnya tanda tangan tanpa persetujuan ahli waris. Niku zaman riyen nggih, zaman mbah-mbah riyen. Beda kali sakniki. Lah itu harta yang didapatkan juga ya enggak halal, haram itu. Karena bukan wasiat, karena pemaksaan. Nah, ini alwaris. Orang yang mempunyai hubungan penyebab warisan dengan mayit. Kemudian yang kedua, orang yang mewariskan. Al-muwaris ialah mayit itu sendiri, baik nyata maupun dinyatakan mati secara hukum. Rukun waris niku, pewaris, orang yang mewariskan, orang yang meninggal. Kemudian yang ketiga adalah enek bondone. Lah piye misale warisi kok gak enek bondone ya gak iso. Pak sampean gak duwe bondo kok warisne misale ngono. Warisne apa kita? Warisi utang, waduh niki repot nih. Nek warisi hutang niku nggih termasuk waris mungkin tanggungannya ahli waris salah satu. Nek warisi hutang. Pamila menawi niki Pak Bejo sampun tinggal, menawi mangke gadah utang piutang, monggo penghubungi ahli waris itu. Padahal sing meninggal niku mboten gadah bondo. Akhirnya diwarisne dumateng dulur-dulure. Lah niku ya mesakne ngoten. Apabila sampun ngantos kita marisi hutang nggih. Keranten hutang itu akan dituntut sampai akhirat utang niku. Uga urusan donya tok. Lah mangke dijaluk di ngarepe Gusti Allah. Maksudnya diminta di hadapan Allah. Kalau masih punya hutang dan belum dilunasi. Karena pentingnya menyelesaikan utang teng donya niku. Besoknya gak ditagih ngoten. Keranten menawi ditagih nyauri kali nopo? Kali amal kita. Iya nek duwe amal, nek gak duwe amal. Terus nopo? Akhirnya nopo? Dosane tiang ingkang kita utangi ditanggung kalian kita yang berhutang. Ditransfer dosane kalian. Kan soro malan ngoten niku. Mila sampun ngantos kita gadah utang ketika kita meninggal dunia. Lah bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, niki pengertian-pengertian waris salajengipun sebab-sebab memperoleh warisan. Sebab memperoleh warisan niku ingkang sepisan inggih menika nasab hakiki. Nasab hakiki niku napa? Yang punya keturunan, maksudnya sama darahnya, maksudnya segolongan, sekandungan. Makanya silaturahim itu tidak boleh diputus karena sama-sama rahimnya, satu keturunan, satu darah. Niku nasab hakiki. Kemudian yang kedua adalah karena nasab hukmi. Al-wala'u lahmatun kalahmatin nasab. Wala
itu adalah kerabat, seperti kekerabatan karena nasab. Kerabat niku. Nah, niki termasuk nasab hukmi. Kemudian yang ketiga, perkawinan yang sahih. Karena firman Allah, walakum nisfu ma taraka azwajukum, dan bagimu 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Misalnya mengatakan, kulo nikah kalian tiang sugih, misalipun wonge konglomerat. Lah bar nikah, baru melakukan pernikahan terus tiang niku mati. Kulo kan angsal warisan. Gitu. Saya mendapatkan warisan. Seperberapa? 1/2. Ya. Dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Ya. Setengah niku. Dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu niki. Pramila napa niku, karena pernikahan itu juga suatu hal yang mewariskan. Perkawinan yang sahih itu juga dapat warisan. Nah, syarat-syarat pewarisan kalau cepetaken kemawon niki, karena kematian pewaris itu hidup setelah orang yang mewariskan meninggal, bila tidak ada penghalang yang menghalangi pewarisan. Menawi mboten wonten penghalangi pun biasanya pun anak laki-laki, kemudian bapak mboten niku menghalangi, kemudian liyane mboten angsal. Itu dihalang-halangi karena ada ini masih hidup. Anak lanang enek, bapak je enek, akhirnya pamane gak entuk, ya wajar. Ngoten niku. Niku adalah yang penghalang dari warisan. Nah, yang menghalangi untuk mendapatkan warisan itu adalah karena perbudakan, budak jadi budak misalipun, atau pembunuhan dengan sengaja. Wis tak patenane ae. Wong iki ben apa untuk warisan nggak bisa. Karena membunuh seseorang yang ada hubungan waris, misalnya pamane sugih, dipateni ben warisnya tiba nang ponakane misalnya gitu, nggak akan mendapatkan warisan sama sekali. Karena melakukan pembunuhan itu. Atau berlainan agama. Misalnya ada yang murtad, keluarga kita wonten ingkang murtad, nggak dapat warisan. Murtad nggak dapat warisan. Atau berbeda negara. Ini berbeda negara itu jumhur ulama mengatakan bahwa setiap muslim yang beriman itu bisa saling mewarisi kalau ada hubungan darah. Meskipun beda negara nih, jumhur ulama mengatakan begitu. Berarti berbeda negara ini bukan penghalang. Misalnya saudara kula wonten Arab Saudi, nggih tetap marisi. Menawi kula meninggal dunia. Saudara laki-laki saya misalnya gitu. Kecuali kalau terhalang dengan anak saya, anak laki-laki. Tambah anak perempuan misalnya mengatakan. Niku, niki bab-bab yang menyebabkan napa niku penghalang atau warisan. Salah setunggalipun budak, perbudakan, mbok mateni beda agama, tapi untuk beda negara itu jumhur ulama mengatakan tidak. Pokoknya podo muslimi bisa saling mewarisi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah waris niki nggih napa sepisan malih kawula aturaken, pembahasannya luas dan mungkin perlu pemikiran, perenungan, dan perlu juga kesadaran dari masing-masing ahli waris untuk mencari keadilan, untuk mencari kebarokahan di dalam hartanya. Niku sing baku ngoten. Dadosipun boten saged kita istilahipun waris dipowadani jeret ngoten boten saged, utawi waris sapa sing menang yaiku sing akeh ngoten nggih boten saged. Niku mangke nyebabaken bodone boten barokah, ora enak uripe. Naudzubillah min dzalik.
Mugi-mugi bondo kita adalah bondo ingkang barokahi, bondo ingkang nganteraken kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dunia ini barokah, maka semoga saja kehidupan kita adalah kehidupan yang akan kita akhiri dengan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan niki wau kula di WA kalih Ustadz Pujiono. Wonten pertanyaan nggih, saderengipun pertanyaan lidunipun. Niki pertanyaanipun mekaten. Seorang perempuan, alhamdulillah, seorang perempuan memiliki seorang suami dan 4 orang anak perempuan. Bojone siji. Nah, nek bojo lanang mesti siji, gak mungkin akeh. Kecuali kalau istri istri bisa banyak. Tapi itu butuh napa niku perhatian dan butuh pengertian bagi istri yang lain. Tapi kalau nggak dapat pengertian, kadang-kadang malah gegeran. Nih, kula niku nyuwun sewu nggih Bu, kula mboten napa istilahnya pamer rencang mboten. Rencang kula niku rata-rata niku poligami, kecuali kula mawon. Kecuali kula, kadang ingkang poligami. Kecuali kula karena mboten secara kula tak pados sunah lintunipun. Mencari sunah yang lain. Dan niku kalau misalnya istrinya banyak seperti itu, nanti ya pembagiannya beda. Ini seorang suami dan 4 orang anak perempuan. Anaknya papa. Ia memiliki tabungan. Saat sakit ia ditanya anaknya untuk apa uang tabungannya. Si ibu bilang untuk dirinya sendiri. Berarti wasiatnya nopo? Kagem dhek dhewe. Kanggo aku tok. Bukan untuk suami maupun anaknya. Apakah ucapan ini termasuk wasiat? Apakah saat si ibu itu meninggal, tabungannya diambil sepertiga dulu untuk atas nama ibunya, dan baru 2/3 dibagikan ke suami dan 4 anak perempuannya? Makatan matur suwun sebelumnya. Nggih, begini. Ibu tadi kan ngomong, tabungan ini kanggo aku tok. Kan makatan. Nek tabungannya buat dia sendiri, aslinya itu adalah hartanya ibu. Hartanya ibu ya kudune, kalau memang itu harta itu didapat dari usahanya emak, berarti miliknya emak. Ya. Nanti kalau misalnya suami meninggal, itu termasuk hartanya ibu. Harta istilah gono gini apa itu loh ya. Berarti miliknya ibu sendiri. Bukan milik untuk diwarisi. Kalau itu hasil bawaan ibu atau kerjanya ibu, ya milik ibu. Nah terus ibu Nadi itu wasiat. Wasiat kanggo aku tok. Kalau ibunya kan sudah meninggal, sehingga ya memang harus dikeluarkan untuk misalnya ada hutangnya ibu diselesaikan dulu. Kemudian wasiatnya ibu juga diselesaikan dulu. Kalau misalnya itu sudah istilahnya pun dipakai untuk biaya ibu sudah selesai, berarti kalau ibu meninggal kan itu warisan gitu. Nggih mboten? Nggih. Warisan itu berarti nggih dikasihkan kepada bapaknya dan anaknya 4 tadi. Mana iki pinten wae? Sekawan nggih. Nah ini tuh dibagi seperti itu. Seharusnya begitu. Lah anak perempuan niku kalau wau yang 4 itu dan suaminya juga mendapatkannya.
Lah nek hitungane suami niku mendapatkan seperempat harta istri. Kalau anaknya berbilang akeh ngoten niku 2/3 dari anak perempuan yang berbilang kalau mau kata, maksudnya lebih dari 1. Kalau 1 dapatnya setengah gitu. Ini kalau yang ditinggalkan adalah hartanya ibu, padahal bapaknya tasik wonten pembagiannya ngoten. Dadosipun sisanipun sesampunipun dipun bagi ini wau untuk yang lainnya. Itu. Kecuali misalnya anak lanang misalnya ngoten. Lah anak lanang niku bisa menutup yang lainnya. Maksudnya nutup lainnya itu anak lanang itu kan mendapatkan 1 tuh, bukan setengah ngoten. 1 bukan setengah. Ya untuk langsung misalnya kula meninggal anak kula lanang, harta kula nggih teng anak lanang kula ngoten. Mboten teng litune. Tapi kalau saya meninggal kemudian anak saya perempuan, berarti separuh anak saya perempuan itu. Lainnya kepada ahli waris yang lain ngoten. Aturannya mekaten. Tapi niki butuh pemahaman ingkang napa niku ikhlas-ikhlasan. Kudu sak ikhlas-ikhlase, termasuk pengertian-pengertian dari ahli waris supaya mau menerima ketentuan dari Al-Quran dan As-Sunnah, ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku masalah warisan. Para milo, insya Allah nggih menawi kita niku nopo meninggalkan harta kemudian dirambut karo ahli warisnya, dipakai dengan untuk ibadah kepada Allah, kita akan tenang di sana. Menawi tinggi gegeran kita mboten tenang tenriko. Wonten setunggal riwayat mekaten. Suatu saat itu ada anak kecil meninggal dunia. Kemudian ibunya itu menangisi terus, nangis terus nih. Lah bocah cilik meninggal dunia itu kan pangganane teng swarga gitu. Nggih napa nggih? Nah, anak kecil yang meninggal dunia, baik dia itu anaknya orang beriman maupun tidak beriman, tempatnya itu di surganya Allah. Diasuh oleh Nabi Ibrahim dan istrinya. Suatu saat nanti akan dikembalikan kepada kedua orang tuanya. Lah kisahipun niku ibunya nangis terus. Terus anak kecil yang meninggal dunia itu di pojokan surga itu sedih. Padahal cah cilik-cilik liyane padha dolanan. Padha dolanan kabeh seneng terus ditakoni. Nyapa kok awakmu sedih? Le. Anu sedihku ini mergane ibuku kakean nangis. Ibuku nangis terus. Terus akhirnya ada seorang ulama dimimpiin. Ini meskipun diambil hikmahnya saja, meskipun ini riwayatnya itu berupa mimpi, tapi bagus itu buat pelajaran buat kita. Kemudian seorang ulama itu ngasih tahu kepada sahabatnya, temui kedua orang tua ini, jangan nangis terus. Ibunya jangan nangis terus karena anaknya di surga itu bersedih. Akhirnya setelah itu ibunya nggak pernah menangis. Mergane anaknya wis bahagia di surganya Allah. Dan itu nanti anak kecil itu nanti ketika di hari kiamat dia itu akan datang kepada kedua orang tuanya membawa pundi-pundi. Ini kalau nggak salah hadis ini, membawa pundi-pundi dan memberi minum kepada kedua orang tuanya di saat semua orang itu kehausan. Itu anak kecil yang meninggal dunia. Pramilo, sebenarnya kalau punya anak kecil kemudian meninggal dunia itu tabungan kita.
tabungan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Keranten mangke akan menemui kita memberikan minuman kepada kedua orang tuanya. Wonten niku pamane. Le sampean kan anake dulurku. Aku ya njaluk ngombe. Enggak paman. Iki minum kendi iki kanggo bapak ibuku tok. Mboten angsal. Mboten angsal nomor niku pamane itu tidak mendapatkannya. Akhirnya wonten tiyang ingkang soleh niku pengen nikah kemudian punya anak ngarep-ngarep anaknya mati. Tapi nggih mboten angsal niku. Mboten ngoten. Keranten kayak kasusnya Umar nggih. Umar niku kabeh anake iku diucape innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nyapa kok diucapne innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Arep-arepe iku ben iso dadi tabungane Umar di swarga. Kecuali Abdullah bin Umar. Itu tidak saya ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun karena saya ingin Abdullah bin Umar itu hidup terus kemudian bisa menjadi amal jariah buat saya sampai dia besar. Ngoten niku Umar bin Khattab. Moga kita akhiri kelawan doa rumiyin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal mauti wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma rzuqnal husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'alukal afiyah. Allahumma inna nas'alukal afiyah. Allahumma inna nas'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma yassir lana ma fihi khair wa jannibna riya' wan nifaq wa khfatna min kulli su'. Allahumma ja'alna auladana wa dhurriyyatana wa talamidana wa jama'atana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dharir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.